Teman-teman, ada sebuah kalimat yang berbentuk seperti ini. Bagaimana? Apakah nyaman membacanya? Pasti jawabannya adalah tidak. Kalimat tersebut tidak memiliki tanda baca yang diperlukan untuk memudahkan kita dalam membaca dan memahami maksud dari kalimat tersebut. Lalu, apa solusi memahami kalimat tersebut? Solusinya adalah kita akan menggunakan tanda baca koma untuk bacaan tersebut agar mudah dipahami dengan baik. Tapi, tanda baca koma tidak hanya untuk memahami kalimat saja ya. Fungsi-fungsi lainnya akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Yuk kita simak pembahasan mengenai tanda baca koma berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bintang? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Amin. Kembali lagi dengan saya Kak Hadianto dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan coba mempelajari kembali pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya tanda baca koma. Semoga teman-teman bisa menyimaknya dengan baik ya. Teman-teman masih ingat dengan baik tidak fungsi penggunaan tanda baca koma? Tanda baca adalah simbol yang tidak ada hubungannya dengan suara, kata, atau frasa dalam suatu bahasa. Tanda baca itu sendiri berperan menunjukkan sebuah struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Di dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ada 13 kaidah penggunaan tanda baca koma. Apa saja 13 bentuk tersebut? Yuk kita gali lebih dalam agar bisa dipahami. Insya Allah. Penulisan tanda baca koma yang pertama yaitu dipakai dalam suatu perincian atau penyebutan bilangan. Contohnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Aba-aba dimulai pada hitungan 1, 2, 3. Yang kedua, tanda baca koma dipakai sebelum kata penghubung, khususnya kata yang menunjukkan pertentangan. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Yang ketiga, tanda baca koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimatnya. Dengan catatan, jika anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Contohnya, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Yang keempat, tanda baca koma wajib dituliskan di belakang kata atau ungkapan yang menjadi penghubung antar kalimat. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Yang kelima, tanda baca koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru dan kata yang digunakan sebagai sapaan. Misalnya, kata seru, oh begitu, wah bukan main. Kata sapaan, siapa namamu Dik? Dia baik sekali Bu. Yang keenam, tanda baca koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata kakek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Yang ketujuh, tanda baca koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, misalnya B. Bagian-bagian alamat, misalnya C. Tempat dan tanggal, misalnya D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan, misalnya Yang kedelapan, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Gunawan Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, Restu Agung. Yang kesembilan,
Tanda baca koma dipakai di antara bagian-bagian catatan kaki atau catatan akhir. Contohnya, Hadi Kusuma Hilman, Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia, Bandung, alumni 1977, halaman 12. Yang ke-10, tanda baca koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya, Nyonya Khadijah, MA, Siti Aminah, SH, MH. Yang ke-11, tanda baca koma digunakan sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 500 rupiah 50 sen, 12,5 cm. Yang ke-12, tanda baca koma digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contohnya, Jokowi, Presiden RI, sedang berada di Istana Bogor. Yang ke-13, tanda baca koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contohnya, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Sobat Bintang yang baik hati, begitulah pembahasan materi pemakaian tanda baca koma. Mungkin cukup banyak ya materinya, namun mudah-mudahan Sobat Bintang sekalian bisa memahaminya dengan baik. Kita coba berlatih untuk mengerjakan latihan soal mengenai tanda baca koma. Kakak yakin Sobat Bintang pasti bisa menjawabnya. Insya Allah. Lanjut ke part 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.